Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait makalah yang telah diselesaikan oleh kelompok kami. Dimulai dari tujuan pembuatan makalah. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana penerapan dunia teknologi dan bisnis dalam teori matematika diskrit. Dengan memahami dasar-dasar matematika diskrit, kita dapat mengoptimalkan proses komputasi mendasar berbagai macam aplikasi teknologi, mulai dari pencarian data serta menganalisis masalah yang ada dalam konteks bisnis yang kompleks. Di sini saya akan membahas 3 jurnal yang telah kita bahas dalam makalah yang telah kami selesaikan. Yang pertama adalah metode analisis pemasukan dan pengeluaran dalam bisnis dan ekonomi dengan matriks teknologi. Jurnal ini membahas analisis hubungan antara pemasukan dan pengeluaran dalam ekonomi dengan menggunakan metode matriks. Penulis membentuk matriks transaksi dan matriks teknologi untuk menganalisis hubungan antar sektor ekonomi. Fokus pada fungsi keluaran total terhadap permintaan akhir dengan menggunakan model masukan keluaran yang diperkenalkan oleh Wasili W. Leontief. Konsep dasar matriks, hubungan biner, dan fungsi bisnis dijelaskan serta penerapannya dalam analisis ekonomi. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan pemasukan dan pengeluaran dalam kegiatan ekonomi menggunakan prinsip dasar matriks. Penelitian ini membentuk matriks transaksi dan matriks teknologi untuk menginterpretasikan relasi masukan dan keluaran di sektor ekonomi secara statis. Yang kedua adalah penerapan subpokok fungsi pada matematika ekonomi terhadap fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Jurnal ini membahas penerapan matematika ekonomi dalam memahami fungsi permintaan dan penawaran. Matematika ekonomi digunakan untuk menyelesaikan masalah ekonomi dengan simbol dan logika matematika. Penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi permintaan berhubungan dengan jumlah produksi yang diminta konsumen berdasarkan harga, sedangkan fungsi penawaran berhubungan dengan produk jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Hasil observasi menunjukkan peningkatan aktivitas mahasiswa dan respon positif terhadap pembelajaran matematika ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah aktivitas mahasiswa selama pembelajaran subpokok fungsi dalam matematika ekonomi terhadap fungsi permintaan dan fungsi penawaran meningkat, serta untuk mengetahui respon mahasiswa saat mempelajari tersebut. Yang ketiga ada sistem informasi penjualan barang dengan model regresi linear berganda dalam prediksi pendapatan perusahaan. Penelitian ini mengkaji pengaruh variabel pembelian barang, jumlah barang terjual, kaca spion, dan jumlah barang kaca mobil terhadap pendapatan perusahaan. CV kaca mobil Nugraha. Dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, diperoleh persamaan regresi Y112 347 tambah 12,5 dikurang 2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap pendapatan, baik secara individu maupun simultan. Dengan signifikansi kurang dari 0,05, koefisien determinasi R2 menunjukkan nilai yang sangat tinggi, yaitu 1000, yang menunjukkan pengaruh kuatnya variabel bebas terhadap variabel ketergantungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel pengaruhnya terhadap pendapatan perusahaan dengan menggunakan metode regresi linear berganda untuk menganalisis data penjualan dan pembelian yang masih bersifat manual dan belum terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya saya akan memberikan perbandingan terhadap beberapa aspek jurnal yang telah saya jelaskan. Yang pertama, jurnal ini menggunakan metode Canary-Snake-Board (KNN) sebagai metode prediksinya. KNN adalah sebuah algoritma klasifikasi non-parametrik yang digunakan untuk memprediksi nilai berdasarkan jarak geografis terdekat. Metode ini sering digunakan dalam mengklasifikasikan data yang tidak linear. Jurnal kedua, jurnal ini menggunakan unit output price Cobb-Douglas profit function sebagai metode analisis profit function. AUP CDPF adalah sebuah fungsi keuntungan yang digunakan untuk menganalisis efisiensi ekonomi dalam industri peternakan. Metode ini melibatkan regresi
berganda untuk menentukan pengaruh faktor-faktor produksi terhadap pendapatan peternakan. Jurnal ketiga, jurnal ini menggunakan regresi linear berganda sebagai metode prediktif. Regresi linear berganda adalah sebuah model statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan satu atau lebih variabel independen. Model ini cocok digunakan saat ingin mempelajari hubungan kompleks antara beberapa variabel. Dengan demikian, beberapa aspek perbandingan yang telah saya jelaskan, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.